Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rilaniar, Ibu. Ya, saya dari SMP Negeri 8 Jakarta Pusat. Iya, Bu. Iya, Bu. Belum belum tentu, Bu. Saya lulusan STAI Al-Aqidah Al-Asiniyah. Daerah Kayu Manis, Bu. Belum, Bu, masih honor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Bu, maaf Bu, sebelumnya saya Bu, maaf ya Bu, sebelum mulai kita mau ngerekam sendiri atau bagaimana Bu? Ya, tapi minta izin Bu untuk dijadikan ini karena mau pencet recordnya belum bisa. Iya, iya, iya Bu, sudah. Siap Bu, insya Allah siap. Deg-degan. Harus siap. Deg-degan Bu. Deg-degan Bu. Enggak, Ibu cantik, Masya Allah. Saya paling saya cuma belajar, terus saya membaca RPP, bagaimana langkah-langkahnya, ya memahami aja itu Bu. Modul nggak terlalu Bu, jujur ya Bu, saya baca, tapi namanya udah faktor usia, udah untuk menghafal udah lupa lagi. Iya Bu, iya, tapi tetap sudah coba. sudah sudah hampir 45 Bu, udah tua Bu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Di rencana pembelajaran ini ada terdapat di pertama kali di bagian atas itu ada identitas sekolah, lalu ada mata pelajaran, lalu ada kelas, lalu ada materi pokok, lalu ada alokasi waktu. Selanjutnya yaitu ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini dibagi menjadi 4. Ada kompetensi KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Kompetensi spiritual, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu di bawahnya lagi ada kompetensi dasar dan indikator. Nah, di dalam kompetensi dasar dan indikator ini ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4, dan ada indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada itu ringkasnya, lalu ada lagi di bawahnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini ada 10 sesuai dengan dari KI 1 sampai KI 4 yang indikator KI 1 dan KI 4. Lalu selanjutnya ada materi pelajaran. Materi pelajaran ini ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, dan ada metakognitif yang sudah ada dijelaskan di dalam RPP saya.
Lalu selanjutnya ada model pembelajaran. Nah, model pembelajarannya ada model pembelajaran di sini RPP saya, model pembelajarannya adalah PBL, Problem Basic Learning. Lalu ada metode. Metodenya ini saya memakai tanya jawab, diskusi dan penugasan. Lalu selanjutnya ada media, alat dan sumber pembelajaran. Lalu ada media yang saya pakai itu bisa PowerPoint atau video pembelajaran, jadi memilih salah satu. Lalu ada alat yang digunakan, ada LCD proyektor, ada speaker aktif, ada laptop. Selanjutnya ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini saya pakai, yaitu salah satunya adalah Al-Quran. Terus ada buku teks PAI kelas 8, baik pegangan guru maupun pegangan siswa. Terus ada CD atau video pembelajaran interaktif. Selanjutnya, tahap selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan pertama, kegiatan pembelajaran ini ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini terdiri dari guru membuka pembelajaran dengan doa, lalu memperlihatkan kesiapan peserta didik dan mengisi lembar kehadiran, memeriksa kerapihan, posisi, dan tempat duduk siswa dengan kegiatan pembelajaran. Lalu guru memberikan motivasi atau mengajukan pertanyaan sesuai komunikasi yang berkaitan dengan materi pelajaran. Selanjutnya guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan yang akan dicapai pada materi yang akan dipelajari hari ini. Selanjutnya guru membagikan peserta didik dalam beberapa kelompok. Lalu selanjutnya langkah-langkah pembelajaran itu ada kegiatan inti. Kegiatan inti yaitu terdiri dari orientasi peserta didik dan pada masalah. Jadi yang pertama, langkah pembelajaran pertama pada kegiatan inti yaitu peserta didik diminta untuk mencermati video kisah Nabi Soleh yang ditampilkan pada screenshot proyektor. Terus siswa diminta untuk mengamati. Yang kedua, peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kisah Nabi Soleh berdasarkan video yang ditampilkan. Yang selanjutnya, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik dibagi menjadi 3-6 orang untuk bekerja sama. Lalu peserta didik dalam kelompok masing-masing mendapatkan LKPD. Terus membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Lalu peserta didik secara berkelompok membaca, mencermati dalam LKPD yang diberikan guru. Lalu peserta didik secara berkelompok berdiskusi dan diberikan kebebasan mencari informasi dari berbagai sumber untuk peningkatan pemahaman tentang beriman kepada Rasul Allah. Lalu peserta didik dalam bimbingan guru berdiskusi dalam kelompok untuk menganalisis sifat-sifat yang dapat diteladani dari Nabi Sulaiman dan menjelaskan kepemimpinan Nabi Sulaiman sebagai raja berdasarkan LKPD yang sudah diberikan. Lalu peserta didik menulis informasi yang terdapat beriman kepada Rasul Allah, yaitu menganalisis sifat-sifat yang dapat diteladani dari Nabi Sulaiman dan menjelaskan kepemimpinan Nabi Sulaiman sebagai raja di kerajaan Israel. Lalu mengembangkan menyajikan hasil karya. Peserta didik secara berkelompok menganalisis sifat-sifat yang dapat diteladani dari Nabi Sulaiman dan menjelaskan kepemimpinan Nabi Sulaiman sebagai raja di kerajaan dengan menuliskan pada lembar kerja yang telah disediakan oleh guru. Lalu peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil karyanya dalam menganalisis beriman kepada Rasul Allah. Lalu menganalisis dan mengevaluasi hasil kerja. Peserta didik dan guru memberikan apresiasi, menanggapi dengan santun dan pada kelompok yang melakukan presentasi. Lalu yang ketiga ada kegiatan penutup. Peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap materi yang baru dipelajari. Setelah itu, peserta didik diminta menerima umpan balik dan penguatan dari guru mengenai beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Lalu
Yang ketiga, bersama-sama ditutup pelajaran dengan doa. Lalu ada pertemuan kedua. Pertemuan kedua yaitu pendahuluan, sama seperti udah ya. Terima kasih Bu. Beriman kepada Rasul. Iya Bu. Iya. Bentar Bu. Baik anak-anakku semua, kalian kan anak-anak ibu yang soleh dan soleha semua, kalian kan sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, sebelum kalian berkumpul dengan kelompok kalian, silakan ya nak, kalian saksikan dulu video pembelajaran yang ibu tampilkan ini, yaitu kisah Nabi. Nanti kamu tolong amati, cermati, nanti ibu akan memberikan pertanyaan seputar video yang ada, pertanyaan seputar yang ada di video ini. Lalu, ditampilkan Bu. Baik Bu, sebentar ya. Share. Oh iya Bu, iya sebentar. Mudah-mudahan sebentar. Sebentar ya nak, masih loading. Sudah terlihat belum? Maaf Bu, sudah terlihat belum? Sudah terlihat belum video yang ibu tampilkan? Belum Bu? Ya, sebentar Bu. Sudah terlihat Bu? Bu, sudah terlihat belum Bu? Oh belum, sebentar. Aduh. Ya sebentar Bu. Ya, ini masalahnya kursornya nggak mau bergerak Bu. Kaiba, ini kursornya nggak mau bergerak, kenapa ya? Sebentar ya Bu. Biasaan ini kursornya kenapa? Sebentar ya nak, ada gangguan ini. Sebentar Bu, ini kursornya langsung videonya langsung jalan, tapi nggak mau kursornya ini tidak mau bergerak. Sudah terlihat belum Bu? Di layar saya sudah terlihat Bu. Sebentar ya Bu. Ini kenapa?